Amin. Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, puji Tuhan. Mari kembali kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Kita lanjutkan firman Tuhan tadi pagi di dalam ibadah raya yang pertama yang bertema tanggung jawab orang percaya. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang bagaimana tanggung jawab sebagai orang percaya di dalam kehidupan sehari-hari. Dia memberikan perumpamaan bahwa kerajaan sorga, kehidupan orang-orang di dalam kuasa kerajaan sorga, kehidupan orang percaya di dalam budaya kerajaan sorga, suasana kerajaan sorga, itu sama seperti ada seorang yang dia mau pergi jauh ke luar negeri, kemudian dia mempercayakan hartanya. Dan harta yang dipercayakan bukan harta yang sedikit, saudara. Harta yang sangat bernilai besar. Tapi bukan hanya sekedar mempercayakan begitu saja, karena ada tujuannya. Nah, ini berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana apapun di dalam hidup kita, sejak kita lahir sampai hari ini, semua yang melekat dalam diri kita adalah kepercayaan daripada Tuhan. Semua yang melekat dalam diri kita adalah harta yang tidak ternilai harganya. Dalam perumpamaan itu dipakai kata talenta. Ada orang yang dibagikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. 1 talenta saya sudah sampaikan di ibadah yang pertama tadi. Itu nilai uang yang sangat besar, sebesar 6.000 dinar. Satu hari rata-rata 1 dinar gaji orang. Jadi kalau dikasih sekaligus 6.000 dinar, itu artinya gaji untuk 16 tahun lebih, saudara. Itu luar biasa besarnya. Dan itulah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia, setiap orang percaya. Karena itu mari kita menghargai semua yang melekat dalam diri kita. Semua yang Tuhan percayakan kita hargai sebagai pemberian, sebagai kepercayaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Nah, kemudian ketika pemberian itu diberikan, lalu pemberian itu harus dikembangkan. Di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, orang yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta itu mengembangkannya, mengusahakannya, sehingga beroleh hasil, beroleh laba 2 kali lipat. Yang 5 dia dapat laba 5 lagi jadi 10. Yang 2 dia dapat 2 lagi jadi 4. Artinya mereka mengusahakan sedemikian rupa sehingga hasilnya 100%. Ini juga berbicara tentang bagaimana kita berjuang di dalam kehidupan kita ini. Agar apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya. Untuk kepentingan kemuliaan nama Tuhan. Untuk kepentingan kerajaan Allah. Lewat apa? Lewat persembahan hidup kita, lewat perhatian kita kepada lingkungan sosial kita, lewat perhatian kita kepada pekerjaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Itulah cara bagaimana kita mengembangkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Karena Alkitab katakan, orang yang menerima banyak, dia harus memberi lebih banyak.
Yang dipercayakan banyak, dia harus lebih banyak memberi. Jadi kalau kita mau dipercayakan lebih banyak, dipercayakan lebih besar, lebih tinggi, diberi lebih banyak, lebih besar, mari kita juga bersedia untuk memberikan lebih. Amin. Memberikan lebih. Harusnya ada peningkatan. Kalau gaji kita itu, pendapatan kita meningkat, harusnya perhatian kita kepada orang lain, kepada pekerjaan Tuhan itu juga meningkat, saudara. Harusnya seperti itu. Jangan dari tahun ke tahun sama saja. Tapi kita berdoa, Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Kalau kita nyanyi itu lagu, kiranya, wah itu dengan sungguh-sungguh. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, waduh. Tapi waktu kita memberi, bagaimana, saudara? Jadi harus seimbang, sebanding. Apa yang kita terima daripada Tuhan dan apa yang kita kembangkan, yang kita hasilkan. Karena apa? Karena satu waktu nanti, ini yang akan kita lihat di bagian yang ketiga dan keempat, akan ada pertanggungjawaban. Bagian yang pertama, Tuhan membagikan, memberikan talenta itu. Berbentuk apa saja. Hobi kita, kemampuan kita, potensi diri kita, kesanggupan kita, harta benda yang kita miliki, waktu, kesempatan, semuanya. Itu adalah bagian dari talenta yang Tuhan berikan. Nah, lalu dikembangkan, jadi ada pengembangan yang kedua. Dan yang ketiga adalah pengumpulan daripada talenta itu. Ayat yang ke-19. Ayat 19, lama sesudah itu pulanglah tuan dari hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Akan ada perhitungan. Akan ada perhitungan. Yang diberikan kepada setiap kita tanpa usaha untuk kita dapatkan semuanya itu. Tetapi ketika kita mendapatkan semuanya itu, ada kewajiban yang menyertainya, kita harus mempergunakannya sebaik-baiknya, mengembangkannya. Sehingga apa yang kita miliki itu dinikmati oleh orang lain, dinikmati oleh banyak orang, mendatangkan berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25, mulai dikumpulkanlah. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Saudara lihat, yang memiliki laba 5, memiliki talenta 5 dan 2 ini, mereka datang kepada tuannya, lalu membawa hasil daripada apa yang mereka kerjakan selama ini. Yang satu juga begitu, dia datang juga dia bawa, walaupun tidak ada hasil. Saudara, pertanggungjawaban kita itu bukan kepada manusia, tetapi pertanggungjawaban kita adalah kepada Tuhan. Karena yang memberikan segalanya adalah Tuhan, saudara. Amin. Kita mungkin berpikir, ya kan saya punya ini daripada Tuhan memang. Tapi kan saya yang bekerja, saya yang berusaha. Kalau saya nggak berusaha, bagaimana saya bisa mendapatkan semuanya ini?
Banyak orang berpikir begitu. Tapi di dalam kepercayaan iman kita sebagai orang Kristen, Tuhan mengaruniakan hikmat kepada kita, pikiran kepada kita, kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk kita dapat mencapai hal-hal yang hari ini kita capai, saudara. Sehingga kalau mau dilihat, ujung-ujungnya semuanya daripada Tuhan. Lalu pertanggungjawabannya kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Jangan kita berpikir, saya menggunakannya dengan baik, keluarga saya semuanya baik-baik, tidak ada masalah. Saya tidak serong kiri, serong kanan. Saya bayar pajak, saya hidup dengan benar, betul. Secara manusia betul. Tetapi pertanggungjawaban secara rohani kita berikan kepada Tuhan atas apa yang kita gunakan selama ini. Apakah yang kita gunakan selama ini digunakan sebesar-besarnya bagi kemuliaan nama Tuhan, atau cuman sebesar-besarnya bagi kepentingan diri kita sendiri? Itu tidak terlihat secara jasmani, saudara. Seringkali tidak dapat terlihat secara jelas. Tapi ingat, Tuhan menyelidiki hati kita. Amin. Tuhan menyelidiki motivasi kita. Tuhan tahu sampai ke kedalaman hati dan pikiran kita, saudara. Kita tidak bisa membohongi Tuhan. Kita bisa bersandiwara di depan manusia, tapi ingat, kita tidak bisa bersandiwara di depan Tuhan. Pertanggungjawaban yang kita berikan kepada Tuhan itu satu demi satu setiap orang. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Di situ dikatakan setiap orang. Dalam kegiatan-kegiatan aktivitas di dalam dunia ini, kita bisa mendelegasikan, kita bisa mewakilkan kepada orang lain. Aduh, saya tidak bisa, saya utus kamu ya, saya wakilkan, saya delegasikan tugasnya. Bisa, saudara. Tapi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan itu dilakukan masing-masing orang. Di dunia ini orang bisa bilang kepada istrinya, lu saya yang pergi gereja, nanti titip salam buat gembala ya. Beta titip, beta pun kolekte dengan perpuluhan ya. Bisa titip, saudara. Tapi pertanggungjawaban secara rohani kita kepada Tuhan tidak bisa dititip. Pertanggungjawabannya person by person. Setiap pribadi lepas pribadi. Karena itu jangan kita terpengaruh, jangan kita bergantung, jangan kita bergantung. Dalam kehidupan keluarga, anak bergantung kepada orang tua, istri kepada suami, itu hal yang wajar. Tapi dalam kehidupan rohani, jangan kita bergantung kepada siapapun, saudara. Karena pertanggungjawaban kita tidak bisa diwakilkan. Kita sendiri yang akan menghadap tahta pengadilan itu. Dikatakan gini, setiap orang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Apakah itu baik, apakah itu jahat, saudara. Dipanggil setiap hamba yang punya talenta ini. Yang hamba yang punya satu talenta dia tidak titip. Weh, lu titip saya. Lu bawa saya. Tapi itu sonde kerja itu satu talenta. Jadi tidak. Semua harus membawa sendiri. Karena itu mari kita berjuang sungguh-sungguh, saudara. Sisa umur, sisa waktu yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Harus ada kesadaran rohani dalam diri kita bahwa segala sesuatu
suatu waktu nanti harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Lalu apa saja yang harus kita pertanggungjawabkan? Semua hal, saudara. Tidak ada yang terkecuali. Segala sesuatu yang merupakan hasil dari kepemilikan kita. Segala sesuatu yang merupakan hasil dari kepemilikan kita. Apa yang kita miliki? Semuanya itu dipertanggungjawabkan. Tidak satu pun yang tidak dipertanggungjawabkan, saudara. Ketika Tuhan memberkati kita, mari kita berpikir baik-baik bahwa ini adalah suatu beban. Berkat itu adalah sebuah beban. Berkat itu adalah tanggung jawab. Kami ketika dikirimin uang untuk bantuan kepada korban Seroja, kami tidak tenang, saudara. Aduh, ini mau dibawa kemana? Mau dikasih ke siapa? Mau dikirim ke mana? Bingung cari, tolong siapa yang bisa? Harusnya orang senang terima uang, tapi ini tidak tenang, saudara. Karena uang ini harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana kita menggunakan uang ini? Kepada siapa kita membaginya? Itu dipertanggungjawabkan. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa semua yang kita miliki itu memang milik kita, sehingga tidak perlu ada pertanggungjawaban. Ingat, firman Tuhan katakan, ketika raja itu kembali, dia meminta pertanggungjawaban. Karena itu jangan kita berpikir, oh semua saya punya karena keringat saya. Tidak. Setiap apa yang kita miliki. Waktu kami pelayanan penginjilan ke desa-desa di Soe, ada seorang ibu itu, dia dari Kupang juga, dia juga sering melayani. Dia bilang, Pak, tidak sayang mobilnya, nanti rusak. Saya bilang, rusak ya perbaiki toh. Iya tapi kan sayang. Sayang buat apa? Itu berkat Tuhan. Untuk apa? Untuk saya pakai. Saya pakai untuk apa? Bagi keperluan saya, tapi juga bagi keperluan pelayanan. Tentu saya harus pakai bagi keperluan saya, tapi saya tidak boleh lupa bahwa itu juga bagian dari keharusan untuk dipakai untuk pelayanan. Mudah saja. Kalau rusak ya perbaiki. Tidak bisa diperbaiki ya sudah, nanti Tuhan ganti. Banyak orang terikat dengan harta, dengan apa yang dia miliki. Justru yang Tuhan berikan bukan membuat dia mampu untuk pergi lebih jauh, malah membuat dia lebih tertanam di tempatnya. Bukan membuat kita dapat pergi menjangkau lebih luas, tapi justru lebih ketakutan menjaga apa yang kita miliki hari ini. Itu bukan cara berpikir yang benar, saudara. Segala sesuatu kita pertanggungjawabkan. Waktu yang kita miliki. Sehingga lahirlah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup. Hidup berbicara tentang segala sesuatu yang ada pada kita. Perkataan, perbuatan kita. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 katakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan mulai saat ini. Karena mereka akan masuk ke dalam kekekalan, kemuliaan, dan segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa yang kita lakukan selama kita masih hidup? Mungkin kita pikir setelah kita lakukan selesai. Oh tidak. Tuhan ingat. Dan semua yang kita lakukan kita bawa nanti, saudara. Kita bawa. Lalu pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan selama ini? Apa yang sudah kita kerjakan? Ini harus menjadi perenungan yang serius bagi setiap kita, saudara. Karena kita tidak pernah tahu waktu dan saatnya. Kita tidak pernah tahu. Saya pernah sampaikan bahwa pandemi corona ini membuat saya terkaget-kaget, sering terkaget. Udah meninggal.
Yang kita tidak sangka, orang-orang yang usianya masih sangat produktif. Tidak ada, saudara. Tidak ada yang bisa tahan. Waktu kapanpun Tuhan mau panggil, Tuhan panggil. Tidak ada lihat usia, mau muda, mau tua, mau anak-anak, enggak ada. Semua orang bisa kapan saja berakhir hidupnya. Nah, ketika berakhir, mari kita mengakhiri hidup kita dengan penuh keyakinan bahwa kalau kita sampai kepada tahta pengadilan itu, kita dapat mempertanggungjawabkan seperti orang yang mempunyai 5 talenta dan 2 talenta. Dengan penuh kepercayaan diri, Tuhan, saya sudah mengusahakan semuanya. Ini adalah hasilnya. Dan Tuhan itu bilang, oh baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia pada perkara-perkara kecil. Bagi Tuhan, 1 talenta 6.000 dinar itu kecil, saudara. Tidak besar. Kecil bagi Tuhan. Tuhan bilang, engkau setia pada perkara-perkara kecil. Tuhan tidak kehabisan cara untuk mengangkat kita, saudara. Tuhan tidak kehabisan tempat untuk mengangkat orang-orang yang setia, saudara. Tidak. Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya tempat bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan katakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Setiap kepercayaan dan berkat Tuhan pasti mengikuti ketaatan dan kesetiaan kita. Amin. Setiap berkat Tuhan, kepercayaan Tuhan pasti akan mengikuti setiap ketaatan kita. Nah, yang berikut ayat yang ke 23 ada 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Yang punya 1 talenta itu, dia bilang, Tuhan jahat. Tuhan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Orang kalau tidak mengerjakan apa-apa itu seringkali banyak alasan, saudara. Banyak sekali. Orang Jawa itu bilang alasan itu sealas. Alas itu hutan. Jadi alasan itu bisa seluas hutan. Orang bisa ambil alasan itu apa saja, terserah. Semua bisa jadi alasan. Kalau kita mau bikin alasan itu bisa banyak bisa. Sama seperti 1 orang ini. Intinya dia tidak mau mengerjakan apa yang diberikan kepadanya. Dan ayat terakhir kita tahu dia menerima penghukuman daripada Tuhan. Saudara, yang memiliki 1 talenta ini dihukum bukan karena menyalahgunakan apa yang dia miliki. Bukan, saudara. Dia bukan dihukum karena dia memakai uang ini secara sembarangan. Bukan. Tapi dia dihukum karena tidak memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Dia dihukum karena tidak menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Ini hati-hati, saudara. Tadi saya katakan, kadang banyak orang berpikir, yang penting kan hidup saya buktinya baik-baik saja. Selama ini rumah tangga saya baik-baik, usaha saya baik-baik, semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada masalah. Masalahnya di mana? Saya juga rajin ke gereja. Tidak masalah. Hati-hati jangan sampai kita sedang seperti 1 orang ini yang punya 1 talenta ini. Dia bukan sedang mengkorupsi uang tuannya, tidak, dia simpan. Tidak dia curi, tidak dia ambil, tidak dia gunakan untuk hal-hal yang berdosa, tidak. Tapi dia dipersalahkan karena tidak memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu hati-hati, saudara. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan disimpan. Jangan didiamkan.
Jangan disembunyikan. Satu waktu kita akan bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jangan kita hanya puas ketika kita tidak berdosa, tidak melakukan dosa. Yang penting kan saya tidak berdosa. Yang penting saya tidak mencuri. Tuhan minta kepada orang percaya lebih dari sekedar tidak berdosa, saudara. Amin. Orang percaya harus melakukan lebih dari sekedar tidak berdosa. Kalau kita orang percaya bertahun-tahun masih berkutat dengan yang namanya dosa, kita sebenarnya masih orang percaya anak-anak, saudara. Anak-anak itu masih terus berkutat dengan kesalahan, pelanggaran. Sehingga waktu dia kecil dia sering sekali dimarahin sama orang tua. Karena apa? Karena memang anak-anak ya begitu. Dia sering kali lupa apa yang diajar. Dia sering kali melawan apa yang diajar. Tapi ketika semakin dewasa orang semakin mengerti apa yang harus dia lakukan. Banyak orang percaya hanya puas karena tidak berdosa. Wah, bangga, luar biasa. Tapi ingat, Tuhan butuh lebih dari itu, saudara. Tuhan butuh lebih dari itu. Bukan sekedar kita tidak melakukan dosa, tapi apa yang kita perbuat dengan tubuh kita, dengan apa yang kita miliki. Satu orang ini, dia dipersalahkan, bukan karena berdosa, sekali lagi. Bukan karena penyimpangan, tidak. Tapi karena tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang Tuhan berikan kepada dia. Yang terakhir, tidak semua pelanggaran langsung mendapat ganjaran. Tidak semua pelanggaran-pelanggaran kita itu langsung memperoleh hukuman, langsung memperoleh ganjaran. Masalahnya ada persoalan-persoalan, pelanggaran-pelanggaran yang nanti penghukumannya dikasih tahu waktu raja itu datang. Salah satu contohnya ini. Ayat 19 dikatakan ketika Tuhan itu pulang, dia mengadakan perhitungan. Dia tidak mengadakan perhitungan waktu dia masih di luar negeri sana. Tunggu saatnya sampai dia kembali. Ketika dia kembali, baru dia melakukan perhitungan. Karena itu saya katakan berhati-hati. Kalau kita merasa selama ini kita aman-aman saja, baik-baik saja, saudara. Karena ada hal-hal di mana perhitungan itu terjadi di saat yang terakhir. Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal 7. Ayat 22 dan ayat 23. Injil Matius 27 ayat 22-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kapan ini terjadi, saudara? Alkitab katakan pada hari-hari terakhir. Pada hari terakhir. Kapan? Saat Tuhan itu datang. Dia katakan, aku akan berterus terang kepada kamu. Sebagaimana tidak semua pelanggaran kesalahan langsung mendapat hukumannya, demikian juga tidak semua kebaikan kita, perbuatan-perbuatan baik kita langsung mendapat upahnya juga, saudara. Ya. Tapi percayalah, kalau hari ini kita merasa apa yang saya lakukan kok belum dapat, ya, belum ada balasannya, mungkin itu adalah balasan yang akan kita terima di surga sana, saudara. Amin. Ya. Tetap setia, tetap bertahan. Kerjakan apa yang sudah kita kerjakan, lebih setia lagi. Lebih rela untuk berkorban lagi. Kalau kita belum mendapatkan upahnya hari ini, kita akan mendapatkan ke dalam kekekalan, saudara. Dan itu jauh lebih penting, ya. Itu jauh lebih mulia dari apa yang kita dapatkan hari ini. Tapi hati-hati juga di saat yang sama.
Kalau pelanggaran-pelanggaran kita belum dibalas hari ini, jangan sampai nanti pas Tuhan datang baru dia mengadakan perhitungan. Dan terakhir dia bilang, aku tidak mengenal kamu. Ini persoalan saudara, ini masalah besar. Karena sudah tidak ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, mari kita pergunakan benar-benar hidup kita ini. Sekali lagi Tuhan sudah sangat dekat. Tanda-tanda zaman, tanda-tanda di sekeliling kita sudah menunjukkan tentang betapa dekatnya Tuhan akan datang. Apa yang mau kita cari? Apa yang mau kita kejar? Seberapa banyak yang mau kita capai? Mari fokus kita, perhatian kita lebih banyak tertuju kepada bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita ini. Bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita ini. Ketika kita dipanggil oleh Sang Pemilik kehidupan kita. Kita dapat berkata, Tuhan, saya sudah membawa hasil dari apa yang Tuhan berikan. Ini hasil. Dan Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu. Ini harapan setiap orang percaya, saudara. Harapan setiap orang percaya, janganlah sampai hanya kepada sebatas hal-hal jasmani. Pencapaian-pencapaian jasmani. Itu harapan yang terlalu rendah, saudara. Mari harapan kita tujukan kepada bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Kita mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan berikan, sekecil apapun, sebesar apapun. Agar ketika dia datang kembali, dia katakan, sabaslah hai hambaku yang setia. Masuklah dalam kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kiranya memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak. God is good all the time. Engkau sungguh baik Tuhan. Bagaimana aku dapat melupakan kebaikan-Mu kepada kami? Engkau baik, sungguh baik, dan amat baik tiap saat di dalam hidupku. Engkau baik, sungguh baik, dan amat baik tiap saat di dalam hidupku. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau curahkan berkat dari surga. Tak dapat ku balas segala kebaikan-Mu. Kau penuhi dengan kasih-Mu. You are good, you are good. Yes, Lord, you are good. All the times, all the days of my life. You are good, you are good. Yes, Lord, you are good. All the times, all the days of my life. You provide me with all that I needed. You surround